teman-teman dan sahabat, pagi hari ini saya mau acara membuat rekotan karaoke, ada request dari teman-teman. Namun sebelumnya saya ingin menjawab, sudah lama sekali ini, tentang tutorial ya, dari Mbak Ayu Kartika. Tolong buatkan video tentang tutorial membuat panitia lomba nyanyi atau paduan suara yang bagus. Wih, iya. Oke, gini. Jadi teman-teman dan sahabat semuanya, saya berusaha menjawabnya ya. Jadi membuat panitia lomba, sekarang ini saya beri judul lomba di era jejak digital. Betul, Mbak Ayu ini sekarang meminta sebuah tutorial, betul, langkah-langkahnya harus jelas sehingga nanti selesai acara sukses, tidak ada yang komplain. Kalau toh ada yang komplain wajar, tapi diminimalisir. Begini teman-teman, jadi sekarang ini sebelum saya bicara lebih jauh, sekarang ini sudah ada era jejak digital. Hati-hati kalau tidak ingin dikomplain orang, karena misalnya kita mengadakan lomba paduan suara, kita mengadakan lomba nyanyi, semua orang bisa merekod dengan HP. Katakan ada 15 peserta, satu orang merekod 5 peserta, satu orang merekod 5, satu orang merekod 5. Suatu saat hasil daripada penjurian juara 1, 2, 3 dicocokkan tidak sesuai, kita tidak bisa menjawab. Beda dengan dulu sangat mahal alat untuk merekod ini. Itu ya teman-teman, berpijak dari itu makanya Mbak Ayu Kartika menanyakan seperti itu. Jadi begini, biasanya kita mengambil contoh saja lomba di tingkat pendidikan, misalnya di kecamatan ya. Jadi kecamatan itu biasanya melanjutkan acara dari tingkat kabupaten. Itu aja, ambil contoh yang spesifik ya. Oleh karena dari kabupaten sudah pasti ada juknis berupa buku dibawa ya. Setelah dibawa, dipelajari, biasanya kepala kecamatannya memberikan tugas pada kepala sekolah atau guru yang dianggap mampu, dipelajari. Lah, kalau kita ini sudah mampu, oke, dibuatkan salinan juklak dan juknis untuk disebarkan di tingkat kecamatan ya. Tapi kalau memang belum jago, belum ahli, kita harus mendatangkan ahlinya, karena nanti kan pasti ada juri ya. Ada juri yang menilainya, kata kuncinya juri yang menilainya. Ini sumber sukses dan tidaknya. Sebaiknya si yang dipercaya tadi langsung mencari juri yang dianggap mempunyai pengalaman, diajak diskusi. Diajak diskusi ya lah. Setelah diajak diskusi, menentukan juklak dari sana itu, kemudian disalin, kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah. Setelah disebarkan, nanti diadakan technical meeting. Jadi ada juklak, juknis, panduan terakhir adalah technical meeting. Kenapa demikian? Karena lomba apapun itu harus dibingkai supaya memudahkan untuk kita melakukan penilaian. Karena kalau tidak, terlalu bebas, penilaian akan sulit. Seperti di video saya yang kemarin, bahwa penilaian kesenian tidak gampang. Inginnya objektif, tapi subjektivitas tetap tidak bisa terhindari. Gitu ya. Kemudian juri jauh-jauh sebelumnya, 3 juri yang dipilih tadi harus sudah komunikasi. Ini yang penting. Satu, si panitia menceritakan, Mas, Pak Juri, tolong saya dibantu nilai ini ya, dibantu nilai ini, tolong dipelajari, dan juri harus belajar betul materi yang ingin dilombakan. Jangan kurang berapa hari juri baru diberitahu, itu yakin hasilnya tidak maksimal teman-teman.
kasihan peserta sudah susah-susah belajar latihan, apalagi kalau sekolah-sekolah yang tidak punya guru seni mendatangkan praktisi ya toh, yang otomatis membayar tenaga, biaya, sampai di tempat lombanya kurang profesional. Banyak terjadi nih, banyak terjadi. Kenapa perlu saya sampaikan banyak terjadi? Ya, jangan sampai juri tidak tahu materinya. Kemudian juri dijelaskan, si panitia hasil koordinasi dengan si juri yang dipandang mampu tadi menjelaskan kepada juri, Pak Juri, ini ada satu lomba lagu pilihan satu dan lagu wajib, ya. Terus kemudian kriteria penilaian seperti ini: teknik, vokal, pembawaan, kemudian penampilan. Terus apalagi yang sejelas-jelasnya, inginnya saya nanti lagu ini original sesuai dengan aslinya atau boleh diimprovisasi, ya, atau boleh diimprovisasi seperti itu. Juri bisa menangkap. Kemudian juri silahkan, ini yang penting, yang super penting ini, tolong si panitia memberikan waktu selonggar-longgarnya. Tolong juri untuk kumpul bertiga untuk menyamakan persepsi. Jadi menyamakan persepsi biar nanti waktu penjurian tidak berjalan sendiri-sendiri. Walaupun punya tingkat subjektivitas baik untuk saya, belum tentu baik untuk situ. Tapi kalau persepsi ini disamakan, maka nanti kemungkinan perbedaan yang terlalu frontal tidak terjadi, sehingga akan menghasilkan penjurian yang betul-betul kita inginkan. Apalagi kalau itu nanti berkelanjutan, misalnya kan gini, dari Dikbud tingkat kecamatan, juaranya nanti akan dikirim kabupaten, betul-betul harus yang nomor satu adalah yang terbaik, ya, itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang penting ini perlu juga disampaikan, tolong juri tidak boleh melatih. Juri tidak boleh melatih peserta siapapun. Mungkin bisa disepakati kalau ketahuan melatih berarti penjurian di situ tapi itu harus disepakati atau dikurangi nilainya. Sebab dulu saya pernah terjadi, teman-teman, ya. Jadi saya jadi panitia pop singer di kabupaten. Kebetulan setelah juri menilai itu kan ada rekap, ini kok juri tertentu itu dari menilainya 70, 75, tahu-tahu yang ini 97. Hampir sempurna, hampir 100. Padahal menurut saya panitia, kan juga harus bertanggung jawab. Tidak istimewa amat. Ada apa? Nah, kemudian saya menelisik, ternyata yang dinilai tadi adalah anak asuhnya. Sehingga karena di depan tadi ada kesepakatan, jika menilai ekstrim ke atas atau ekstrim ke bawah, tidak bisa mempertanggungjawabkan setelah rapat juri, maka harus dikurangi atau bahkan ditambahkan kalau memang nilainya terlalu rendah. Dan itu harus disepakati, harus ada semacam kesepakatan, karena namanya manusia ya tidak bisa luput dari hal-hal seperti itu, ya. Tetapi kalau sebelumnya sudah disepakati, ini bisa. Tapi kalau tidak sepakat, tidak bisa. Ini hak otoritas saya. Saya menilai berapapun, ini hak saya jadi juri, sudah dipercaya panitia. Begitu ya, teman-teman. Saya kira sekilas mudah-mudahan ini pengalaman-pengalaman seperti ini ada manfaatnya, Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi panitia yang bagus, karena terus terang saja khususnya di kabupaten kota ini yang dijadikan panitia-panitia itu ya memang orang-orang awam, bukan spesialis. Kalau di daerah tingkat 2 kan jarang, ya, mencari juri yang ahli-ahli juri juga sulit,
pelatih juga sulit, panitia yang berpengalaman juga sulit. Hanya orang yang dipandang mampu. Nah, kalau Anda memang belum merasa mampu, mencari bantuan orang-orang yang dianggap mampu, bersinergi, akhirnya terjadilah kepanitiaan yang solid dengan hasil yang bagus. Dan terakhir, saya ulang, hati-hati daripada dikomplain adanya jejak digital. Kemarin pernah terjadi ini di mana saya mengalami ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini ya pengalaman saya pernah saya alami ini, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun video ini sederhana. Demikian, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.